Oke. Coba kita lihat judulnya, Dek. Ekonomi Hukum Rimba, dari Serengeti ke Cikarang. Aneh kan kedengarannya? Apa coba hubungannya sabana di Afrika sama pabrik-pabrik di Cikarang? Nah, ternyata ada benang merahnya, dan itu adalah soal aliran energi. Kita bakal lihat gimana rantai makanan di alam liar itu bisa loh ngejelasin denyut nadi ekonomi kota industri kita. Kita mulai dari fakta yang jujur aja brutal banget. Bayangin ya, dari 2000 telur ikan salmon, cuma 2 ekor aja yang bisa balik lagi buat nerusin keturunan. Cuma 2. Terus sisanya yang 1998 ekor itu kemana? Yaitu, mereka jadi bagian dari sistem yang lebih besar. Mereka jadi makanan, jadi energi buat predator lain. Kalau kita lihat sekilas, ini kayaknya kejam banget ya. Sebuah tragedi. Tapi, gimana kalau ini semua bukan kegagalan? Gimana kalau ini justru sebuah desain yang sempurna? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi kunci buat ngebongkar analogi kita kali ini. Jangan-jangan yang kelihatannya brutal itu justru cara alam ngejaga keseimbangannya? Oke, kita bedah dulu bagian pertama, rejeki brutal alam liar. Jadi di alam itu, rantai makanan itu sebenarnya bukan cuma soal siapa makan siapa. Intinya adalah mekanisme transfer energi yang super efisien. Gini cara kerjanya. Angka kematian 99,9% itu bukan kebetulan loh. Di biologi ada istilahnya namanya strategi R selection. Gampangnya gini, oke kita nggak bisa ngelindungin tiap anak, jadi ya udah kita bikin aja yang banyak banget sampai predatornya kewalahan. Dan kematian massal ini justru jadi berkah. Bangkai-bangkai mereka itu jadi pupuk super buat ekosistem sungai dan hutan sekitarnya. Jadi, kematian mereka justru ngasih kehidupan buat yang lain. Nah, coba lihat ini, migrasi jutaan wildebeest di Serengeti. Itu tuh ibaratnya prasmanan berjalan raksasa, atau mungkin lebih pas dibilang jasa pesan antar makanan gratis buat para predator. Buat singa, buaya yang diam di tempat, ini tuh momen panen raya. Waktunya buat nimbun lemak buat setahun ke depan. Jadi, intinya apa? Intinya, kekejaman ini tuh perlu, wajib malah. Coba bayangin kalau nggak ada predator. Populasi herbivora bakal meledak. Rumput habis, akhirnya mereka mati kelaparan massal. Predatornya juga bakal punah. Dan yang paling keren, yang lolos dari kejaran predator kan cuma yang paling kuat dan paling cepat kan. Nah, itu ngejaga genetik kawanan jadi tetap unggul. Brutal tapi efektif banget. Oke, cukup soal alam liar. Sekarang kita tarik semua logika tadi ke hutan beton. Dari Serengeti, kita pindah ke Cikarang. Siap-siap ya, karena disinilah semuanya bakal jadi nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia analogi utamanya. Kalau di Serengeti, pembawa energinya itu kawanan wildebeest. Di Cikarang, pembawa energinya siapa? Ribuan karyawan pabrik. Wildebeest bawa energi dalam bentuk daging, karyawan pabrik bawa energi dalam bentuk gaji. Merekalah biomasa yang jadi bahan bakar utama ekosistem ekonomi di sana. Sebenarnya, konsep ini ada loh istilah kerennya di ekonomi, namanya multiplier effect atau efek pengganda. Maksudnya gini, satu suntikan modal di awal, misalnya duit buat bangun pabrik, itu bakal muter dan menciptakan perputaran uang yang berkali-kali lipat lebih besar di ekonomi lokal. Ya, persis kayak satu wildebeest yang bisa ngasih makan satu keluarga singa, hiena, dan burung pemakan bangkai sekaligus. Oke, kalau gitu, siapa aja nih para pemain di rantai makanan ekonomi modern ini? Yuk kita petakan, siapa jadi singa, siapa jadi buaya, dan siapa jadi rumput di ekosistem Cikarang. Alirannya tuh begini. Pertama, harus ada hujan dulu, yaitu dana dari investor yang bangun pabrik. Terus, energi dari hujan ini diserap dan dibawa sama para wildebeest, alias para karyawan dalam bentuk gaji. Nah, dari situlah energi gaji ini didistribusikan ke para predator lokal. Siapa mereka? Ya, semua UMKM dan penyedia jasa di sekitar situ. Nah, ini dia rinciannya. Energi gaji itu dimakan sama siapa aja? Porsi paling gede tuh buat bayar sewa kos. Sisanya ngalir ke ibu warteg, abang bensin, mas-mas konter pulsa, dan seterusnya. Masing-masing predator ini nyomot sebagian energi gaji tadi buat bertahan hidup. Persis. Tapi tunggu dulu. Tentu aja analoginya nggak 100% sama. Manusia kan beda sama hewan. Sistem kita udah berevolusi. Nah, di bagian ini kita bakal lihat di mana bedanya. Di mana sistem kita naik kelas dari hukum rimba. Ini beda paling gedenya. Di alam, transfer energi itu zero sum. Singa kenyang, zebranya mati. Satu untung, satu rugi. Kalau di dunia manusia, kita punya yang namanya transaksi. Ini sistem win-win. Pelanggan dapat barang atau jasa, pengusaha dapat uang. Dua-duanya seneng.
Mangsanya, yaitu kita sebagai konsumen, bisa dimakan berkali-kali sama warteg langganan tanpa harus mati. Beda gede lainnya, kecepatan. Di alam, siklus nutrisi itu lambat, bangkai butuh waktu buat terurai. Tapi di kota, wah, perputaran uang itu cepat banget. Satu lembar uang 100.000 dalam 24 jam bisa ngasih makan 5-10 predator yang beda. Dari tangan karyawan pindah ke konter pulsa, dari konter pulsa pindah ke warung bensin, dari situ pindah lagi ke abang nasi goreng. Cepet banget. Tapi, ada satu hal di mana kita kalah telak dari alam. Kalah banget. Di alam, nggak ada yang namanya sampah. Nggak ada. Tulang dimakan hiena, bangkai jadi pupuk. Siklusnya sempurna, tertutup. Nah, sistem ekonomi kita menghasilkan sisa. Polusi, plastik, limbah beracun yang numpuk dan malah ngerusak ekosistem kita sendiri. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, titik terlemah dari semua sistem ini. Pertanyaannya sederhana, apa yang terjadi sama Serengeti kalau musim kemarau panjang dan hujan gak turun-turun? Dan apa yang terjadi sama Cikarang kalau hujan investasinya berhenti? Tabel ini ngerangkum semua yang kita bahas. Tapi coba deh, fokus ke baris paling atas, sumber energi dasar. Di Serengeti, sumbernya rumput yang butuh hujan. Di Cikarang, sumbernya dana investor. Ini rumputnya. Tanpa rumput ini, seluruh rantai makanan di bawahnya, dari karyawan sampai warteg, bakal runtuh. Nah, musim kemarau versi ekonomi ini namanya capital flight. Ini kejadian pas para investor memutuskan buat cabut, narik duit mereka. Mereka mindahin hujannya ke tempat lain yang dianggap lebih subur. Mungkin Vietnam, mungkin India. Bisa karena upah di sana lebih murah, politiknya lebih stabil, atau aturannya lebih enak. Dan dampaknya, efek domino yang serem banget. Coba ikutin alurnya. Investor pergi, hujan berhenti. Pabrik tutup, rumput mengering. Terjadi PHK massal, para wildebeest pulang kampung. Hasilnya, para predator lokal, warteg, kos-kosan, bengkel, kehilangan mangsa, dan mati kelaparan alias bangkrut. Skenario terburuknya, kota industri yang tadinya rame bisa jadi kota hantu. Jadi ini kesimpulan yang paling nonjok dari semua ini. Betapa semuanya saling terhubung. Nasib ibu pemilik warteg di Tambun itu ternyata bergantung sama keputusan rapat seorang CEO di Tokyo. Keputusan di mana mereka mau menanam rumput modal mereka selanjutnya. Gila kan? Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Di rantai makanan ekonomi raksasa ini, posisi Anda di mana? Anda rumputnya, wildebeest-nya, atau salah satu predatornya? Dan yang lebih penting, seberapa kuat posisi Anda kalau tiba-tiba musim kemarau datang?